Iya, selamat pagi sobat saya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semua berharap kita semua sobat sehat di sini selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Yon Setiadi di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Sangat istimewa sekali karena saat prognosa di pagi hari ini, kemarin sobat sehat semuanya merayakan Hari Raya Idul Adha, dan kami segenap sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo, segenap direksi dan karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi sobat sehat yang merayakannya. Dan saat pagi hari ini kita berbicara tentang kolesterol. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan Hari Raya Idul Adha kemarin yang sangat identik dengan menu-menu dari olahan daging, baik itu sapi, kambing atau dan yang lainnya. Nah, banyak masyarakat di Indonesia ini beranggapan bahwa daging-daging itu bisa menyebabkan kolesterol. Nah, saat pagi hari ini istimewa sekali kita akan membahas tentang kolesterol. Kita bahas kupas tuntas tentang kolesterol ini bersama dengan saya sudah hadir Dr. Martha Octavia. Selamat pagi, dokter. Pagi. Nah, kita masih mengundang untuk sobat sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi bersama kami, mengirimkan komentar-komentar, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikonsultasikan langsung dengan Dr. Martha pada pagi hari ini. Dan dokter, ini kan kemarin banyak sobat sehat yang merayakan Hari Raya Idul Adha ini ya dokter. Nah, ini kan banyak menu-menu hidangan tersedia dari olahan daging, baik daging sapi atau daging kambing begitu. Nah, ini banyak beranggapan bahwa olahan-olahan itu banyak mengandung kolesterol. Nah, kita bahas kolesterol dulu ya dok ya. Kolesterol apa sih dok? Ya, jadi sebelum kita masuk kolesterol kita bahas dulu lemak ya. Baik. Jadi lemak itu adalah senyawa kimia yang dia tidak larut di dalam air dan dia merupakan sumber makanan ya, salah satu sumber makanan yang kita pakai untuk metabolisme di dalam tubuh. Nah, memang lemak itu terbagi menjadi beberapa komponen penyusun, bisa terdiri dari asam lemak dan sterol atau salah satu contohnya adalah kolesterol. Jadi mereka memang penyusun utama. Jadi kolesterol itu sebenarnya adalah bagian dari komponen dari lemak itu sendiri. Nah, memang kolesterol itu nanti juga ada pembagiannya lagi ya, berdasarkan berat molekul dan kepadatannya gitu. Baik, itu tentang lemak ya dok ya. Kita masuk ke kolesterol itu sendiri dok. Kolesterol apa dok untuk orang-orang awam yang mungkin belum tahu ya? Oh ya, jadi kolesterol itu bagian dari lemak yang kita tangkap bagian dari lemak yang biasanya misalkan kalau kita lihat kita beli sesuatu makanan, kita lihat di ada angka kecukupan gizi terus kandungan-kandungan di dalamnya, biasanya ada tulisan lemak terus bawahnya lemak jenuh, lemak tidak jenuh, ada kolesterol. Nah, itu berarti dia bagian dari lemak itu sendiri. Kemudian dia dibagi lagi ya, jadi di dalam peredaran darah dia dibagi menjadi asam lemak, kolesterol ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik kita kenal sebagai HDL atau high density lipoprotein ya, dia di situ dia sifatnya baik ya, jadi semakin tinggi kadarnya dia semakin melindungi kita. Kemudian ada LDL atau yang jahat ya, jadi kalau dia semakin tinggi justru dia meningkatkan resiko terjadinya seperti penyakit seperti stroke atau jantung koroner ya. Kemudian ada yang namanya kolesterol total. Kolesterol total itu jadi total dari HDL, LDL dan trigliserid. Nah, trigliserid sendiri itu adalah bagian dari lemak yang dia disimpan di dalam tubuh ya. Jadi dia misalkan ada misalkan ada orang yang obes ya, di tengah itu biasanya agak buncit ya. Biasanya orang-orang yang dengan seperti itu biasanya kadar trigliseridnya tinggi biasanya. Begitu. Baik, ternyata kolesterol itu tidak hanya kolesterol jahat aja ya dok ya, ternyata juga ada kolesterol baik. Nah, untuk kadarnya sendiri dok, kira-kira untuk pemeriksaan darah itu berapa kolesterol yang dianjurkan di dalam tubuh yang dikatakan normal begitu? Ya, jadi optimumnya untuk kolesterol total. Jadi kita panel lipid atau pemeriksaan lemak itu lipid itu kita bagi. Jadi kolesterol total, LDL, HDL dan tadi trigliserid. Yang paling sering kita lakukan itu. Kalau untuk kolesterol total optimumnya adalah kurang dari 200. 200 sampai 249 atau sampai 250 itu borderline tinggi ya. Lebih dari 250 kita katakan tinggi. Itu. Untuk LDL kita harapannya optimumnya itu
kurang dari 100. Seperti saya bilang tadi, kalau LDL semakin tinggi, dia resiko untuk terjadi penyakit aterosklerosis semakin besar. Ya, pada pasien dengan diabetes misalkan, itu target LDL-nya harus kurang dari 70. Jadi kalau orang yang sehat ya atau orang tanpa gula itu targetnya optimumnya kurang dari 100. Sedangkan untuk HDL sendiri kisarannya biasanya 40 sampai 50 ya. Triglycerid dikatakan optimum kurang dari 150, tinggi dikatakan 200. Lebih dari 500 sangat tinggi. Baik. Berarti ini catatan penting untuk sobat sehat semuanya. Kalau untuk yang kolesterol jahat itu tadi ya, dua komponen kolesterol jahat itu lebih dari 200, betul dok? Kisarannya sekitar 200. Kurang lebih dari 200 itu harus berhati-hati begitu ya dok ya, dengan mengatur pola makan. Dan untuk yang kolesterol baik harus di atas 40 sampai 50 tadi. Baik dokter, untuk siapa sih dok yang bisa beresiko mengalami kolesterol yang tinggi tadi dok? Ya, jadi kalau kita bilang faktor resiko tuh ada yang bisa dimodifikasi dengan tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi biasanya karena genetik. Jadi orang-orang dengan kelainan kolesterol bisa juga karena ada keturunan atau genetik. Itu memang ada penyakitnya. Kemudian itu sudah tidak pasti bisa diubah-ubah ya, hanya bisa dikontrol dengan pola makan. Kemudian usia, ya memang usia itu semakin tua karena metabolisme juga berpengaruh, itu biasanya akan cenderung untuk mengalami kolesterolnya lebih tinggi. Cuman pada usia-usia yang lebih muda dengan pola makan yang jelas tidak diatur dengan baik pun juga bisa. Kemudian kalau masalah antara laki-laki dengan perempuan biasanya sama ya, cuman usianya biasanya wanita akan lebih beresiko ketika dia sudah pas menopause. Sedangkan untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu biasanya ya ini yang menyebabkan kolesterol bisa tinggi adalah gaya hidup. Ya, makan makanan yang tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Jadi lemak itu sendiri memang sebagai sumber makanan ya. Kita bukan terus tidak boleh makan lemak, tapi kita harus pilih-pilih. Lemaknya mana yang baik, yang dikonsumsi asam lemaknya yang jenuh, yang tidak jenuh, atau yang seperti apa lah itu ada. Kemudian orang-orang dengan berat badan mohon maaf berlebih, baik itu overweight maupun obes, ya itu cenderung untuk mengalami kolesterol lebih tinggi. Pasien-pasien dengan penyakit gula itu juga potensi untuk mengalami gangguan metabolisme lemak. Kemudian orang yang merokok, ya memang tidak secara langsung, tapi ketika orang tersebut merokok, ada kerusakan di pembuluh darah yang menyebabkan kolesterol itu mudah menempel. Orang-orang dengan aktivitas sedentary life ya, jadi physical exercise-nya kurang, itu juga punya potensi untuk cenderung untuk lebih tinggi. Ya, kan sekarang kan untuk gaya hidupnya semakin banyak menggunakan handphone, dengan satunya menggunakan handphone, satunya ngemil gitu ya dok ya. Itu justru mempercepat untuk kenaikan kolesterol itu tadi ya dok ya. Baik, untuk sobat sehat, Anda mengalami gejala-gejala atau pola hidup yang sudah disebutkan dari Dr. Martha tadi, hati-hati saya ya dok ya. Baik, kita masih mengundang untuk sobat sehat untuk bisa beratensi, mengirimkan komentar, mau salam-salaman juga boleh, mengirimkan pertanyaan, konsultasi gratis bersama Dr. Martha. Silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah ini, dan jangan lupa untuk mengunjungi di YouTube channel kami di @rspantiwaloyo. Baik dokter, tadi dikatakan ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh, kolesterol baik jahat. Lah itu makanan-makanan apa aja dok yang mengandung semuanya itu dok? Ya, jadi salah satu saran yang bisa saya sampaikan ketika kita milih makanan, ya misalkan kita berbelanja terutama di supermarket, adalah kandungan gizi yang ada di dalamnya. Ya, jadi misalkan ketika kita pilih minyak goreng, yaitu kita lihat ya, jadi lemak yang baik itu adalah lemak yang tidak jenuh ya. Jadi yang kadarnya itu, kadar lemak transnya itu rendah, kadar lemak jenuhnya itu rendah ya. Jadi kita pilih yang tidak jenuh. Tidak jenuh ada dua macam, yang polyunsaturated dan monounsaturated ya. Kalau lemak yang jenuh ya itu biasanya itu pada lemak-lemak yang dari hewani. Jadi misalkan kalau belanja daging, terus terutama ada gaji ya, jeroan itu pasti ya. Kemudian kalau yang lemak yang baik, yang tidak jenuh itu biasanya PUFA atau MUFA tadi, polyunsaturated, monounsaturated, itu biasanya kita temukan dari lemak yang berasal dari
tumbuh-tumbuhan. Misal nih kalau kita pilih minyak goreng, biasanya kita minyak goreng yang sunflower dari biji matahari, canola itu bagus ya, dia kandungannya untuk lemak tidak jenuhnya itu tinggi. Terus alpukat ya, zaitun, terus pumpkin atau labu itu juga bagus ya. Jadi kita memang utamakan kita cari lemak yang tidak jenuh. Jadi lemak jenuh tetap boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah yang sedikit begitu ya. Nah, ini untuk para ibu-ibu ini ya, Dok ya, khususnya ya, untuk minimal memilih minyak goreng walaupun kadang mungkin ini ya harganya sedikit mahal, tapi kan untuk langkah preventif menjaga kesehatan itu kan jauh lebih baik begitu. Nah, kita menginjak ke perdagingan nih, Dok. Ini kemarin kan sedang banyak masakan perdagingan itu. Gimana, Dok, soal daging sapi atau kambing ini, Dok? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin daging itu pasti kan daging hewan kan termasuk salah satu lemak jenuh ya sebenarnya, paling banyak mengandung lemak jenuh. Kalau dibandingkan antara kambing sama sapi, sebenarnya kalau sama-sama 100 gram itu kandungan kolesterol, lemak total dan lemak jenuh itu dan secara jumlah kalori itu lebih besar pada daging. Jadi kita lihatnya itu jumlah kalorinya dulu, kemudian kolesterolnya kandungannya berapa, lemak total sama lemak jenuhnya. Biasanya kita lihatnya seperti itu. Nah, kalau dibandingkan antara dua bagian itu paling paling ini ya sapi. Cuman kita lihat dulu ya, apakah bagiannya itu murni daging atau itu ada gajinya atau potongan sebelah mana. Jadi kalau misalkan kita beli daging, itu kan juga ada potongnya, ada sirloin, ada tenderloin. Nah, itu juga kandungan lemaknya berbeda. Yang jelas kalau dari kambing dan sapi memang secara 100 gramnya itu dalam 100 gram lebih tinggi pada sapi. Terutama kalau itu jeroan ya. Kita tahu sendiri jeroan ada babat, usus, paru ya, hati sama otak. Ya paling tinggi dari semua bagian itu adalah otak. Ya, jadi baik otak kambing maupun otak sapi ya sama-sama paling tinggi. Padahal itu tadi jeroan-jeroan itu ini banyak yang ngefan begitu ya. Karena rasanya cukup nikmat ya. Nah, untuk resiko sendiri, Dok. Kalau misalnya orang membiarkan kadar kolesterolnya tinggi dalam waktu beberapa lama, begitu resikonya seperti apa, Dok? Ya, jadi yang kita takutkan dari kolesterol adalah sebenarnya kalau lihat dari proses pembentukan plak atau pembentukan plak aterosklerosis itu dimulai dari usia dekade kedua. Jadi misalkan seperti kita 20-30 tahun itu sebenarnya sudah mulai terbentuk plak ya. Nah, itu berbahayanya adalah ketika dia itu belum ruptur, itu dia tidak bergejala. Jadi yang perlu kita takutkan adalah justru kita di usia muda ini kolesterol yang tinggi itu seringnya tidak bergejala. Biasanya bergejalanya ketika sudah ada komplikasi ya, atau plaknya yang di dalam pembuluh darah itu sudah lepas. Jadi seringlah rutin cek, walaupun udah masih usia muda 20 tahun, 25 tahun paling tidak cek setahun tuh sekali atau 5 tahun sekali ya, rekomendasinya 4-6 tahun sekali. Nanti dokter akan merekomendasikan kalau misalkan orang-orang dengan resiko seperti berat badan yang lebih besar dari berat badan idealnya atau obes, itu dia akan lebih cenderung untuk lebih sering ya untuk cek. Pasien-pasien dengan diabetes juga akan lebih sering cek. Jadi kalau misalkan ditanya nanti resikonya ke arah mana, paling jelas adalah paling sering adalah aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Yang ditakutkan adalah ketika plak itu kan misalkan ini selang ya, terus plaknya itu numpuk misalkan sekitar 80% dari diameter. Otomatis aliran yang darah yang ada di situ kan pasti lebih kencang karena lebih kecil ya, ya lebih kecil. Nah itu yang kita takutkan karena dia lajunya cepat, takutnya copot. Nah ketika copot itu ya tergantung dia nempelnya kemana. Di pembuluh darah otak ya jadi stroke. Kalau di pembuluh jantung jadi penyakit jantung koroner gitu. Kalau di pembuluh darah perifer ya mungkin nanti bisa jadi penyakit di bagian kaki itu juga ada namanya PAD. Nah tergantung itu nanti copotnya ke arah mana gitu. Oh begitu. Jadi ini ya dok ya, justru kolesterol itu membawa komplikasi-komplikasi yang sangat banyak begitu dok?
sebenarnya kalau kita bilang tidak hanya kolesterolnya saja, tapi kandungan di lemak yang saya bilang tadi, kolesterol, asam lemak jenuh terutama, itu yang berbahaya, dan asam lemak trans atau yang peralihan itu. Jadi tidak hanya kolesterol saja yang jahat, tapi asam lemak yang jenuh itu tadi. Ya, karena dia lebih cenderung untuk dia lebih menempel ke pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya. Gejala klinisnya apa sih kalau yang dirasakan oleh untuk pasien itu? Kadang kan orang bilang lehernya kenceng, kemeng-kemeng, apa itu kolesterol atau benar nggak, Dok? Ya, jadi ini. Jadi kalau sebenarnya kalau misalkan itu baru numpuk aja, seperti yang saya bilang dia belum copot, plaknya dia nggak bergejala. Jadi kalau misalkan itu saya habis makan ini kok ini saya pegel. Nah, itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi sebenarnya yang kita takutkan justru kolesterol itu ketika tidak bergejala, dan satu-satunya cara tahu kolesterolnya itu tinggi atau tidak adalah dengan dicek darah. Jadi kalau tidak dicek darah kita yang tidak tahu. Baik. Nah, kemudian biasanya misalkan kalau misalkan habis kenapa Dok kok misalkan habis hari raya kadang kok angka kejadian masuk rumah sakit karena stroke atau karena apa kok tinggi ya, kadang kan dikaitkan seperti itu. Nah, sebenarnya kejadian itu memang terjadi mendadak, tapi proses pembentukan plaknya nempel di pembuluh darah itu kan sudah lama, dan dilalah mungkin bisa jadi karena disertai misalkan hipertensi, atau yang tadi saya bilang diameternya kecil sekali, jadi ketika darah masuk ada yang copot, nah itu lari. Nah, ketika itulah baru bergejala. Kalau ke jantung koroner nyeri dada. Kalau ke kepala, ke stroke bisa jadi penurunan kesadaran, bisa jadi kelemahan anggota gerak, ya bicaranya pelo. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah komplikasi, baru nanti kelihatan gejala yang jelas. Nah, itu salah satu pentingnya dari antisipasi ya, Dok, ya, untuk melakukan medical check up minimal 1 tahun sekali ya, Dok, ya, untuk usia-usia muda begitu. Untuk sobat sehat, jangan lupa untuk melakukan medical check up minimal untuk cek darah dari kolesterol ini, karena kalau yang bergejala justru itu yang sangat berbahaya ya, Dok, ya, karena kolesterol itu tidak menunjukkan gejala-gejala klinis yang bisa dirasakan langsung begitu. Baik, kita langsung mengundang untuk sobat sehat yang ingin bertanya-tanya, mengirimkan komentar, jangan lupa di bawah ini langsung dengan Dr. Marta kita langsung jawab tentang keluhan-keluhan atau konsultasi tentang kolesterol ini. Nah, untuk kalau misalnya ada orang yang ini dia takut nih makan daging tapi takut kolesterolnya tinggi, ada makanan pendamping nggak, Dok, untuk menurunkan kadar kolesterol itu, Dok? Ya, jadi ini konteksnya berarti dia sudah kolesterol tinggi atau belum? Jadi kan orang-orang takut, misalkan kadang-kadang nih makan daging yang kan ini kan dalam momen hari raya kadang mungkin dalam seminggu menunya daging terus itu kan, nah itu kan ada makanan pendamping nggak untuk menetralisir kadar kolesterol itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya terlalu banyak daging juga tidak baik ya. Jadi memang ada rekomendasi diet. Jadi tidak hanya saat hari raya saja, tapi memang setiap harinya memang harus seperti itu. Jadi kalau misalkan ditakutkan, jadi ada namanya jadi kalau di AHA atau Asosiasi Jantung Amerika ya, yang kita anut pedomannya itu, mereka mempunyai rekomendasi namanya dietnya itu Mediterranean, Mas, ya. Biasanya yang paling sering dan yang paling sehat itu yang dikatakan itu. Nah, itu juga tiap harinya, entah itu hari raya atau tidak, makanan yang paling banyak dikonsumsi harusnya sayur dan buah. Jadi kalau ditanya gimana, apakah saat hari raya ada makanan pendamping, ya jelas. Jadi sayur dan buah itu harus yang utama, yang proporsinya paling banyak. Nah, istilahnya untuk porsi yang makanan tadi berlemak, terutama yang lemak jenuh kita batasi, ya. Jadi boleh makan, tapi proporsinya itu misalkan 1 piring gitu ya, yang lebih banyak memang harus sayur dan buahnya, yang lemaknya sedikit. Nah, jadi tetap bisa menikmati, tidak dilarang sama sekali, cuman porsinya saja yang harus kita pikirkan ya. Karena kalau kita sampai batasin lemak sama sekali nggak bisa, karena itu juga salah satu sumber utama energi dalam tubuh kita. Justru diperlukan oleh tubuh ya, Dok, ya? Ya, cuman kita tadi saya bilang pilih-pilih untuk lemaknya. Ya, jadi cara memasak ketika Idul Adha itu juga pengaruh. Jadi misalkan antara direbus, dikukus, digoreng, dipanggang beda. Semakin lama digoreng, semakin panas tuh titik gorengnya ya, itunya semakin
lemak jenuhnya biasanya akan semakin tinggi karena dagingnya akan menyerap dari minyaknya itu. Jadi tergantung prosesnya memasak, proporsi yang kita makan sejauh apa. Boleh kok menikmati tapi porsinya kita harus dibatasi begitu ya. Nah, kalau santan gimana dok ya? Kan kadang ibu-ibu itu kalau misalnya santan itu enaknya yang sudah diingat beberapa kali, dihangatkan beberapa kali begitu. Gimana itu dok? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat santannya saja, santan itu kalau misalkan 100 gramnya saja itu dia kalorinya kalau nggak salah itu hampir sama kayak daging kambing 200 gram, jadi dia sekitar 250 kilokalori. Bisa bayangkan cuman santan 100 ml itu segitu kalorinya. Kemudian lemak jenuhnya dia itu mungkin sekitar 21 gram kalau nggak salah. Berarti dia tuh posisi seperti itu saja belum dimasak saja sebanyak itu ya. Dia juga punya lemak trans atau lemak peralihan antara jenuh dan tidak jenuh juga tinggi. Apalagi ketika dia dimasak kayak rendang terutama dimasak hari ini besok kan makin enak tuh ya. Nah, itu dia. Nah, itu kandungannya itu udah daging ditambah santan, ditambah lagi nanti garam, ditambah lagi nanti kecap. Nah, itu yang mungkin itu yang bikin kondisi tubuhnya jadi tidak enak, pusing atau apa, bisa jadi karena darah tinggi juga bisa. Karena baseline-nya sudah darah tinggi, makan garamnya banyak, ada kecapnya lagi, tambah itu, nah bisa jadi. Nah, tergantung. Kalau santan memang berbahaya, makanya jadi semakin banyak dihangatkan semakin berbahaya begitu ya dok ya. Nah, buat ibu-ibu nih semakin sering dihangatkan, semakin panjang umurnya makanan itu semakin berbahaya gitu ya dok ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan dari @maria_madontail. Kenapa ya dok, kalau saya habis makan daging kambing biasanya kepala langsung pusing padahal tidak punya hipertensi? Terima kasih. Nah, ada hubungannya nggak dok antara kambing dan bikin pusing ini tadi dok? Ya, jadi sebenarnya kalau tadi saya bilang ya, sebenarnya daging kambing sendiri kan secara kolesterolnya kalau dia murni daging belum dimasak macam-macam itu dia sebenarnya tidak terlalu, lemak jenuh dan lemak totalnya tidak terlalu tinggi kecuali kalau dia sudah dimasak. Nah, kalau dibilang apakah itu karena kolesterol, tidak sepenuhnya benar ya. Jadi memang daging kambing itu bersifat termogenik atau penghasil panas. Jadi metabolisme tubuh kita setelah makan itu kita kerasa ya, biasanya lebih kerasa panas lah. Hal-hal seperti itu yang mungkin menyebabkan jangan-jangan saya pusingnya itu karena hipertensi ya, padahal itu karena proses termogenik atau metabolismenya yang meningkat. Jadi kalau misalkan habis makan daging kambing pusing apakah tidak punya hipertensi, itu ya memang tidak ada kaitannya antara makan daging kambing dengan hipertensi secara langsung, tapi dia memang termogenik. Jadi efek yang ditimbulkan ketika habis makan itu mungkin mirip kayak hipertensi, jadi sering pusing ya, karena kalau basal metabolisme kita meningkat, otomatis pembuluh darah kan lebih lancar ya, seperti itu. Nah, itu yang menimbulkan gejala sebenarnya. Gejalanya mirip kayak orang hipertensi. Pusing kan tidak selalu ke arah sana. Baik. Berarti itu mitos ya dok ya, untuk kambing mitos bisa menaikkan tekanan darah itu adalah mitos. Baik, kita jawab lagi dok dari @saya.siapa28. Dok, apakah mungkin seorang mengalami kolesterol tapi tanpa gejala khusus? Gejala pasti di tubuh yang menunjukkan ada kolesterol tinggi, bagaimana ya dok ya? Terima kasih. Nah, tadi sepertinya kita sudah bahas ya dok ya, gejala-gejala kolesterol. Mungkin bisa diulangi sedikit dok untuk menjawab pertanyaan ini dok. Ya, jadi kalau misalkan tadi saya bilang bahwa orang-orang dengan kolesterol yang tinggi itu biasanya tidak bergejala. Ya, terutama orang-orang dengan usia yang muda kurang dari 40 tahun merasa bahwa I'm okay gitu, tapi sebenarnya dia sudah punya kolesterol yang tinggi juga bisa. Ya, jadi yang kita waspadai adalah ketika kita tidak menimbulkan gejala. Makanya saya sarankan untuk medical check up rutin supaya tahu, paling tidak pernah terekam, oh saya pernah tinggi. Jadi apa yang harus saya perbaiki. Jadi memang tidak ada gejala yang khas kecuali itu sudah berbentuk sebagai komplikasi atau penyulit tadi seperti stroke, serangan jantung. Nah, itu baru ada gejalanya ya. Nah, kalau misalkan kita yang muda ini biasanya bisa jadi loh, kita aktif ini tidak ada menu ini, tapi ternyata setelah dicek kolesterol trigliseridnya tinggi. Ya. Nah, untuk orang yang melakukan pemeriksaan darah dan didapati untuk kadar kolesterol jahatnya itu tinggi, bisa diturunkan nggak dok? Ya, jadi pengobatannya seperti apa?
Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dulu, jadi angkanya biasanya kita lihat itu kalau dislipidemia atau gangguan dari lemak itu kita lihat biasanya yang jadi patokan sekarang adalah LDL ya, tadi lemak jahat itu yang jadi target biasanya yang kita lihat. Ya walaupun kolesterol total juga kita lihat ya, semua triglycerida juga sebenarnya kita lihat. Cuman yang jadi target monitor biasanya LDL itu nanti kita melihat dulu berapa tingginya. Jadi kalau ternyata belum terlalu tinggi, kita biasanya modifikasi gaya hidup dulu. Jadi kolesterol itu enaknya dia lebih mudah untuk dimodifikasi ya, kita kurangi ya. Terus tingkatkan tadi saya bilang dietnya dipilih. Boleh makan lemak tapi yang lemak jenuhnya itu rendah. Pilih yang tadi polyunsaturated atau monounsaturated yang dari lemak-lemak yang dari nabati atau dari hewan, dari tumbuhan. Nah, kemudian kita olahraga ya, perbaiki modifikasi gaya hidup, terus kita lihat nanti kita evaluasi turun atau tidak. Nah, nanti kalau ternyata sudah kita melakukan modifikasi ternyata kok masih belum membaik, kok masih tinggi, angkanya masih tinggi ya, kita harus masuk ke intervensi obat-obatan. Jadi sebenarnya penyakit kolesterol itu preventable dan treatable, jadi bisa dicegah dan bisa ditangani. Hanya kita cegahnya dengan modifikasi tadi, sama kita cegah supaya tidak terjadi komplikasi yang kita takutkan. Yang penting gaya hidup itu tadi ya dok ya. Percuma dok kalau misalnya kita minum obat yang diberikan dari dokter tapi gaya hidupnya masih begitu-begitu aja begitu ya dok ya. Nah terakhir nih dok, sebelum kita mengakhiri prognosa pagi ini, tipsnya untuk sobat sehat yang mungkin ini tuh makanan enak banget nih tapi tetap bisa menjaga kesehatan seperti apa dok? Ya jadi memang sulit ketika kita harus pengennya makan enak tapi supaya ini ya. Yang pertama adalah yang pasti physical exercise. Jadi aktivitas fisik kita tuh harus oke ya. Jadi selain aktivitas harian yang kita lakukan, kita harus berolahraga paling tidak 2-3 kali per minggu, itu 30-60 menit ya, minimal 30 menit, dan itu dilakukan dengan latihan fisik yang aerob. Dalam arti gini, jadi tidak yang terlalu bikin gampang capek. Misalkan aerobik ya, atau jogging, atau jadi olahraga di rumah itu juga boleh ya. Terus jogging, kalau berenang kan sekarang dibatasi ya. Kemudian bersepeda itu boleh, yang pasti itu latihan fisik ya, aktivitas fisik. Kemudian jaga berat badan agar tetap ideal ya. Jadi terlalu overweight atau obes, kita harus modifikasi gaya hidup ya. Dietnya harus diperbaiki. Tidak bisa diet yang kita lihat di Google cara dietnya, atau lihat orang hanya pengalaman, tapi kita butuh tuh konsul ke dokter, atau ke dokter spesialis gizi, atau ke dokter umum, atau ke spesialis gizi untuk memodifikasi seperti apa sih seharusnya diet saya. Kemudian rokok ya, kita stop rokok ya, tadi saya sudah sampaikan resikonya. Kemudian yang paling penting adalah modifikasi makan. Ya, modifikasi makan. Boleh makan enak. Kita dokter juga tidak merekomendasikan sama sekali nggak boleh makan ini, enggak. Cuman proporsinya tadi ya. Jadi ada piramida. Nah, piramida yang kita sering bahas adalah Mediterranean diet. Yaitu ada piramidanya, yang paling bawah, yang paling besar adalah physical activity atau aktivitas fisik. Atasnya itu ya, kalau segini atasnya dia adalah sayuran dan buah-buahan. Atasnya lagi itu ikan-ikanan atau seafood. Itu kan juga enak ya, di tengah ya, makarel, tuna, gitu boleh. Atasnya lagi seperti produk susu, yogurt, susu yang rendah lemak, kemudian telur bisa. Nah, yang paling atas itu daging-dagingan merah. Nah, itu. Nah, jadi boleh makan enak sesuai dengan proporsi dan batasan-batasannya lah. Jadi ketika memilih suatu makanan belanja di supermarket pun kita harus lihat juga kandungan gizi yang ada di dalamnya, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita hindari. Itu juga penting ya. Ya, karena mungkin sobat sehat semuanya merasakan sedih ya, makanan enak tapi kok mengandungnya kolesterolnya tinggi begitu. Boleh dimakan tapi dalam porsi yang cukup begitu, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Marta sudah menemani saya di prognosa pagi ini untuk membahas tentang kolesterol ini, terkhusus di sehabis hari raya ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah beratensi bersama saya, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas bersama-sama saat pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kita
siaran langsung ini dapat diakses di IGTV kita, dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kami di @rspantiwaluyo. Saya Yun Setiadi pamit, sampai jumpa di prognosa berikutnya. Bye bye.